Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Tiara Nurfadilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 3 contoh model pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Nah, model desain pembelajaran yang berorientasi pada sistem yaitu model desain yang dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar, dan implementasi model sistem ini memerlukan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman. Nah, pada desain ini dimulai dari tahap pengumpulan data, kemudian menganalisis kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk mencari solusi yang akurat. Nah, 3 contoh model pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Yang pertama ada model pembelajaran Dick and Carey, kemudian model pembelajaran CAM, dan model pembelajaran ADI. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada model pembelajaran Dick and Carey. Pada model ini ada 9 langkah utama yang harus kita lakukan. Nah, langkah yang pertama itu kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, menganalisa karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian yang keenam, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang ketujuh, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Yang kedelapan, melakukan revisi program pembelajaran. Dan yang kesembilan, kita merancang dan mengevaluasi secara sumatif. Nah, untuk model yang kedua, yaitu model CAM. Nah, model CAM ini langkahnya ada 8. Yang pertama, kita menentukan tujuan dan daftar topik. Kemudian yang kedua, kita menganalisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, kita menentukan isi materi. Yang kelima, pengembangan nilai awal. Kemudian yang keenam, kita memilih aktivitas dan sumber pembelajarannya. Yang ketujuh, kita mengkoordinasikan sarana penunjang pembelajaran. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi pembelajaran tersebut. Contoh model yang berorientasi pada sistem yang ketiga, yaitu adalah model ADI. Nah, model ADI ini ada 5 langkah. Yang pertama ada langkah analisis, kemudian desain, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, pada model ADI ini, evaluasi tidak hanya berada di akhir, tetapi di setiap langkah juga harus dievaluasi. Nah, misalnya setelah teman-teman menganalisis, teman-teman harus mengevaluasinya kembali. Kemudian setelah didesain, harus dievaluasi kembali. Kemudian setelah dikembangkan, juga harus dievaluasi. Dan setelah diimplementasikan, juga teman-teman harus mengevaluasinya. Jadi evaluasi dalam model ADI ini tidak hanya berlaku di akhir, tetapi di setiap langkah. Oke, baiklah teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.